Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, pertemuan kita lakukan secara daring ya, online. Nah, di sini untuk video kali ini nih, nah ini Ibu akan membahas tentang apa? Di pertemuan kedua ini nih, sama sih kita masih bahas tentang hukum Newton dan juga penerapannya. Tapi di pertemuan kedua ini kita akan bahas ke subbab yang kedua, yaitu subbab tentang jenis-jenis gaya. Nah, di subbab jenis-jenis gaya ini ada jenis gaya yang akan kita pelajari sama-sama ya. Nah, di sini nih kalian bisa lihat seperti biasa, kalau seandainya ada pertanyaan bisa kalian sampaikan lewat email atau mungkin bisa lewat WA Ibu ya, atau mungkin nanti kalian bisa ke WA grup seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini kita akan bahas tentang jenis-jenis gaya. Nah, di sini jenis-jenis gaya dibagi menjadi 4. Apa aja? Yaitu ada gaya berat, ada gaya normal, gaya gesek, dan juga gaya tegangan tali. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang gaya berat. Gaya berat itu didefinisikan sebagai gaya tarik bumi terhadap suatu benda bermassa M ya. Nah, menuju pusat bumi. Nah, arah gaya berat itu gimana? Arah gaya berat adalah ke bawah, selalu menuju pusat gravitasi bumi. Nah, di sini kalian bisa lihat nih gambar yang tertera di atas ya. Gambar yang tertera di atas, yang pertama ada sebuah balok yang diletakkan di bidang datar. Bidangnya seperti ini katakanlah. Nah, di sini ada sebuah balok nih saja ini ya. Di sini ada sebuah balok. Nah, nanti ini untuk gaya beratnya dia akan dari sini ke sini. Artinya sini nih. Gaya beratnya dari sini ke sini, ke bawah. Dia selalu menuju ke pusat gravitasi bumi. Nah, kemudian bagaimana jika bidangnya tuh miring seperti ini. Nah, ketika bidangnya tuh miring, di sini ada sebuah balok, maka gayanya tuh bukan kesini, bukan gini ya, bukan ngikutin baloknya, tapi dia tuh juga akan menuju ke gravitasi bumi gitu. Jadi miring seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana jika balok itu tuh diletakkan di sebuah bidang yang lurus gini di balok, maka gaya normalnya tuh bukan kesini ya, tapi gaya normalnya tuh bawah sini, kesini ya, selalu menuju ke pusat gravitasi bumi. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat gambar di atas ya, gambar di atas. Nah, kemudian bagaimana jika baloknya diletakkan di sebuah bidang dan baloknya itu terbalik seperti ini di sini. Jadi gaya beratnya itu juga sama, akan selalu menuju ke pusat gravitasi bumi. Nah, untuk persamaan dari gaya berat sendiri adalah W sama dengan M dikalikan G, dengan keterangan di mana W adalah gaya berat dengan satuan Newton, kemudian M adalah massa benda dengan satuan kilo, dan G adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per second kuadrat. Nah, kemudian untuk jenis gaya yang kedua, ini jenis gaya apa ya? Nah, untuk gaya yang kedua adalah gaya normal. Nah, gaya normal nih, gaya normal didefinisikan sebagai gaya sentuh suatu bidang permukaan terhadap benda yang menempel atau menekan pada bidang tersebut nih. Nah, secara matematis itu gaya normal tidak dapat kita definisikan, tidak dapat kita tuliskan secara tetap. Nah, karena apa sih? Karena besarnya gaya normal ini tuh bergantung pada posisi dan keadaan pada suatu bidang. Nah, pada dasarnya arah gaya normal tuh selalu tegak lurus dengan bidangnya. Jadi itu kenapa tidak bisa didefinisikan dengan secara matematisnya, karena itu arahnya selalu tegak lurus dengan bidangnya. Jadi itu bergantung dengan bidang yang digunakan. Contohnya kalau di sini ada gambarnya ya, kalian bisa lihat sendiri. Untuk yang pertama dia tuh pada bidang datar dan baloknya di atas, maka gaya normalnya akan tegak lurus dengan bidang, yaitu arahnya ke atas. Sedangkan untuk bidang miring seperti ini baloknya, maka gaya normalnya itu dia selalu akan tegak lurus dengan bidangnya ini gitu ya, bukan ke sini ke atas, tapi dia tuh selalu tegak lurus dengan bidangnya. Kemudian bagaimana jika bidangnya itu lurus seperti ini dan ini baloknya, maka gayanya juga akan tegak lurus terhadap bidang, yaitu gayanya ke sini. Nah, ketika seperti ini, maka dia juga sama, gayanya akan tegak lurus terhadap bidang ini gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gaya normal ini tuh arahnya selalu tegak lurus dengan bidang. Jadi tidak secara matematis tidak dapat didefinisikan secara tepat gitu. Yang ketiga ini adalah gaya gesek. Nah, di sini gaya gesek itu didefinisikan sebagai gaya sentuh antara dua bidang ya, yang bidang permukaan ya, yaitu permukaan benda dan permukaan bidang lintasannya yang timbul karena adanya apa? Karena
karena adanya kekerasan permukaan bidang tersebut. Nah, gaya gesek ini tuh timbul karena antara bidang dan juga permukaan dengan permukaan yang kasar. Nah, untuk gaya gesek sendiri ini tuh arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak bendanya, di mana bisa lihat untuk gambarnya sendiri. Di sini ada gambar sebuah balok di mana dia diberikan gaya sebesar F yang arahnya ke kanan. Nah, kemudian itu ada gambar dari simbol dari gaya gesek sendiri, di mana ketika dia diberikan gaya sebesar F arahnya ke kanan, maka dia akan dasarnya itu atau bidangnya itu akan memberikan gaya gesek sebesar F kecil yang arahnya itu ke kiri atau arahnya berlawanan dengan arah gaya yang diberikan. Nah, di sini gaya gesek dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gaya gesek statis dan juga gaya gesek kinetis. Nah, pada dasarnya untuk gaya gesek statis ini tuh gaya gesek yang dialami oleh sebuah benda pada saat benda tersebut itu akan bergerak, tepat akan bergerak. Jadi dia tuh dikatakan gaya gesek yang ditimbulkan ketika benda itu tepat akan bergerak, jadi benda itu belum bergerak. Nah, untuk persamaan matematisnya adalah Fs atau F statis sama dengan mu S kalikan N, dengan keterangan Fs adalah gaya gesek statis dengan satuan Newton, kemudian mu S itu adalah koefisien gesek statisnya, sedangkan N adalah gaya normal dengan satuan Newton. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah gaya gesek kinetis, di mana gaya gesek kinetis ini adalah gaya gesek yang dialami oleh sebuah benda pada saat benda tersebut itu bergerak relatif terhadap lintasannya. Nah, gaya gesek kinetis ini adalah gaya yang ditimbulkan ketika benda itu sudah bergerak. Untuk persamaan matematisnya adalah Fk sama dengan mu K dikalikan N. Nah, dimana dengan keterangan Fk ini adalah gaya gesek kinetis dengan satuan Newton, kemudian mu K adalah koefisien gesek kinetis, dan N adalah gaya normal dengan satuan Newton. Nah, kemudian yang terakhir adalah gaya tegangan tali, di mana gaya tegangan tali ini didefinisikan sebagai gaya yang timbul oleh tali untuk menarik atau menahan benda. Nah, seperti halnya gaya normal ya. Gaya tegangan tali ini tuh juga tidak memiliki persamaan yang tetap, karena besarnya itu tegangan tali itu juga bergantung pada posisi apa? Posisi tali menarik atau menahan sebuah benda. Nah, di sini ada gambar seperti yang tertera di layar, ada benda A, B, dan C. Kemudian ada gaya tegangan tali, yaitu gaya tegangan tali 1 dan juga gaya tegangan tali 2. Nah, ketika gaya benda A dan benda B ini dihubungkan dengan sebuah tali, kemudian gaya benda B dengan benda C juga dihubungkan dengan sebuah tali dan ditarik dengan sebuah gaya sebesar F, maka benda A dan benda A itu akan ditarik dengan gaya tegangan tali sebesar T1, sama dengan benda B itu akan menahan benda A dengan gaya tegangan tali sebesar T1, sama sepertinya dengan benda B dan juga benda C dengan gaya tegangan tali 2 dan tegangan tali 1. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita coba untuk melukiskan atau menggambarkan beberapa contoh penggambaran dari beberapa gaya ya. Nah, di sini tuh yang pertama, kalian bisa lihat untuk gambar pertama ada sebuah balok yang diletakkan di bidang datar. Posisinya baloknya tuh di atas bidang datar ya. Nah, di sini untuk gaya normalnya arahnya tegak lurus dengan bidang, jelas. Gaya beratnya selalu menuju ke gravitasi bumi, gayanya diberikan ke kanan, maka gaya geseknya akan ke kiri, seperti itu. Nah, bagaimana dengan ketika bidang miring, maka ketika bidang miring tuh gaya itu kan benda itu tidak diberikan gaya, tapi otomatis gaya benda itu akan bergeraknya itu meluncur ke bawah. Nah, maka itu ada sebuah gaya gesek yang menahannya, yaitu yang arahnya ke atas bidang gitu. Kemudian gaya normalnya dia arahnya selalu tegak lurus dengan bidang, kemudian gaya beratnya dia menuju ke pusat gravitasi. Kemudian bagaimana dengan gaya yang ditimbulkan dari balok ketika balok itu diletakkan pada bidang datar dengan posisi vertikal di sini, maka gaya normalnya sama, dia akan tegak lurus dengan bidang, gaya beratnya akan selalu menuju ke gravitasi buminya, kemudian gayanya diberikan dari pojok sini ya, maka gaya otomatis dia akan terdorong ke atas, maka gaya geseknya akan ke bawah, seperti itu. Nah, untuk gambar 4 atau gambar yang terakhir ini ada 3 balok dengan gaya tegangan tali T1, T2, T3 dan sebuah katrol. Nah, pada dasarnya sama, ketika pada dasarnya nih kedua balok ini tuh akan tertarik dengan balok yang ada di bawah.
atau balok 3, sehingga gaya geseknya itu akan menahan, yaitu gaya geseknya ke sini, karena benda itu akan tertarik ke sini, seperti itu ya. Kemudian untuk gaya tegangan talinya itu sama pada dasarnya, pada balok 1 dan juga balok 2 ini ada gaya tegangan tali 1, di mana tegangan tali 1 ini berfungsi untuk menarik dan juga menahan gitu ya. Untuk balok 2 dan juga balok 3 juga sama pada halnya seperti itu. Untuk balok 2 dan ke katrol juga sama, untuk ke katrol dan balok 3 itu fungsinya juga sama. Nah, di sini ada yang terakhir ya, ada sebuah contoh soal di mana ini ada sebuah balok bermassa 20 kilo diam di atas permukaan lantai, ya kan? Lantainya yang kasar nih, berarti otomatis ada gaya geseknya nih. Dengan koefisien gesek statis, berarti otomatis balok ini tuh diam gitu ya. Antar balok dengan lantai adalah 0,2. Nah, gaya berat balok A, tentukan gaya berat balok. B, gaya normal pada balok. Dan juga C, gaya gesek statis pada balok. Nah, kita gambarkan dulu. Yang pertama kita gambar, ya kan? Setelah kita gambar, kita cari dulu A-nya, gaya gesek balok. Gaya berat balok, gaya berat balok. Di gaya berat balok ini persamaannya kan W sama dengan M kalikan G. Kita masukkan masanya adalah 20 kilo dan juga gravitasinya, ketetapan gravitasi adalah 9,8 atau 10 ya, meter per sekon kuadrat. Kita kasih 10, 20 kali 10, jadi untuk gaya berat balok adalah 200 Newton. Kemudian untuk gaya normal, nah gaya normal ini benda itu kan diam tadi ya, karena dia adanya gesek statis, jadi kita dapat katakan benda itu diam. Jadi untuk gaya ini kita sebut kalau resultan gaya berarti sama dengan 0, karena benda itu diam gitu kan, tidak ada gaya yang bergerak pada benda tersebut. Nah, jadi resultan gaya sama dengan 0 kita tuliskan. Untuk resultan gaya kan itu sama dengan gaya normal dikurangi gaya berat ya, sama dengan 0. Kemudian kita bisa tuliskan bahwa gaya normal itu akan sama dengan 0 ketika benda itu diam atau ketika resultan gaya itu sama dengan 0. Jadi N itu sama dengan 200 Newton. Berarti gaya normal itu akan sama dengan gaya berat ketika resultan benda itu sama dengan 0. Nah, kemudian yang ketiga adalah gaya gesek statis pada balok. Gaya gesek statis pada balok itu persamaannya adalah mu S kalikan N. Nah, di mana mu S-nya ada diketahui yaitu 0,2 dan juga N-nya adalah 200 Newton. Jadi tinggal kita kalikan 0,2 dikali 200 Newton, yaitu 40 Newton. Itu gaya gesek statisnya. Nah, mungkin cukup dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, bisa lewat media sosial atau mungkin bisa lewat WA atau mungkin bisa lewat email ya. Untuk tugas pada pertemuan 2 ini silakan kalian nanti belajar. Untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga, kita akan bahas tentang ini, penerapan dari gaya-gaya ini, hukum-hukum Newton ini. Nah, selanjutnya kalian juga bisa mengerjakan soal-soal yang ada di bahan bacaan atau bahan ajar yang sudah ibu berikan, seperti itu. Mungkin cukup sekian. Kalau ada